Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak, kembali lagi ke pembelajaran matematika bersama Bu Farah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang cara mengerjakan soal. Yang ini adalah soal yang pernah kalian kerjakan sebelumnya. Ini contoh soal kontekstual masalah segi 4 dan segi 3. Nah, di soal yang ini saya akan langsung jelaskan saja ya. Pak Amir memiliki pekarangan di rumahnya berbentuk persegi panjang. Jika luas pekarangan Pak Amir 42 meter persegi dan lebarnya 6 meter, maka berapa panjang pekarangannya? Ini soal yang mudah sekali, tidak perlu terlalu dinalar atau dipikir berat ya. Jadi cara mengerjakannya seperti ini. Tips dari saya untuk mengerjakan soal segi 4 dan segi 3 yang merupakan soal cerita, kalian bisa gambar terlebih dahulu bangun datarnya supaya kalian tuh nggak bingung gitu loh, ini maunya si soal tuh seperti apa. Karena kalau misalnya soal cerita itu kan harus benar-benar memahami apa yang ditanyakan, apa yang diketahui seperti itu. Nah, kebanyakan siswa itu biasanya mereka tidak mau membaca soalnya dan langsung tertuju pada angka sehingga tidak paham begitu caranya mengerjakan. Oke, jadi sekarang langsung aja saya jelaskan. Di sini saya akan menggambar sebuah persegi panjang, tapi ini persegi panjangnya gambarnya jelek, nggak apa-apa ya. Ini anggap aja ini persegi panjang yang gambarnya tuh lurus terus bagus kayak gitu ya. Terus dia memiliki luasnya ini adalah 42 meter persegi ya. Meter persegi. Nah, perlu kan ketahui di sini diketahui bahwa lebarnya itu 6 meter. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kalian masukkan rumus luas dari persegi panjang itu apa sih? Kan sama dengan panjang kali lebar. Ya kan? Nah, ini bisa langsung kalian masukkan angka-angkanya. Kalau luas tadi kan angkanya 42 meter persegi. Sedangkan panjangnya itu kita cari dan lebarnya kita ketahui nilainya 6. Nah, kalau sudah seperti ini kan berarti yang tidak diketahui hanya panjangnya saja. Bisa kita menggunakan cara persamaan linear satu variabel. Kalau misalkan di sini ada operasi perkalian, kita mau membuat P-nya berdiri sendiri menjadi P sama dengan, berarti kan nanti si 6-nya ini kan pindah ruas ya. Kalau kita ingat-ingat cara gampangnya itu 6-nya pindah ruas. Nah, karena dia operasinya perkalian, saat pindah ruas maka operasinya akan berubah menjadi pembagian. Seperti itu. Sehingga kita dapatkan P atau panjangnya sama dengan 7. Sehingga kita bisa menjawab ini, panjang dari pekarangan Pak Amir adalah panjang pekarangan Pak Amir adalah 7 meter. Sampai di situ bisa dipahami kan? Nah, semoga cara yang pertama ini membantu kalian dalam belajar ya. Kali ini kita akan membahas soal yang kedua, ya masih tentang masalah kontekstual pada segi 4 dan segi 3, dan saya akan menjelaskan cara menyelesaikannya. Usahakan untuk membaca secara lengkap dan pahamilah soal cerita. Jadi jangan malas membaca ya. Kalian itu kalau soal cerita itu terutama di matematika itu banyak jebakan. Jadi jangan langsung melihat angkanya saja, tapi baca soalnya. Di sini Tian membuat replika kebun binatang berbentuk persegi. Nah, ini karena sudah diketahui bentuk bangun datarnya, bisa langsung kalian gambar sebuah persegi biar mudah menyelesaikannya. Persegi ya, misalnya ini persegi dengan sisi-sisi yang sama, tapi ini gambar saya jelek, nggak apa-apa lah ya, yang penting paham. Nah,
Di bagian sisi replikanya akan dibuat pagar untuk menutupi seluruh kebun binatang itu. Jika Tian membutuhkan 84 panjang pagar untuk menutupi seluruh replika, berapa luas dari kebun binatang itu? Kita diminta untuk mencari luasnya. Misalnya persegi ini tuh merupakan wadah dari replika kebun binatang. Kita nggak usah pikirkan yang ada di dalamnya apa ya. Nah, permasalahannya adalah di sini ujung-ujung bukan di sisi-sisinya dari sisi-sisi luar replika kebun binatang itu sama Tian dikasih pagar. Nah, berapa panjang pagar yang bisa menutupi keseluruhan ini adalah 84 cm. Maka setiap satu sisi ini berapa panjangnya? Ini bisa kalian menggunakan rumus keliling. Kenapa? Karena kelilingnya sudah diketahui, yaitu 84 cm itu adalah kelilingnya. Bisa dipahami kan? Replikanya akan dibuat pagar untuk menutupi seluruh kebun binatang. Berarti ada pagar yang menutupi seluruh ini. Nah, kalau ada pagar yang menutupi berarti pagar itu mengelilingi si persegi. Nah, saat pagar itu mengelilingi persegi, maka bisa dijadikan panjangnya sebagai keliling dari persegi yang kita tanyakan. Nah, sedangkan rumus keliling dari persegi adalah 4 dikali S. Kita masukkan langsung ke persamaannya. Jika kelilingnya 84 dan saat itu merupakan 4 dikalikan dengan S, maka untuk mencari S yang berdiri sendiri, S sama dengan gitu ya, kita harus memindahkan si 4-nya ini, kita pindah ruas. Karena dia perkalian ya kan, tadi kan 4 dikali S. Karena dia merupakan operasi perkalian, saat pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga kita dapatkan berapa? S sama dengan 21. Baru sisinya saja ya anak-anak. Ini baru sisi, belum selesai. Yang kalian ingin cari itu adalah luasnya. Nah, masukkan aja luas persegi di sini. Luas persegi apa? Ya betul, sisi dikali sisi. Maka kita dapatkan 21 dikali 21. Hasilnya adalah 441. Nah, ini baru luas dari kebun binatang yang kita cari, seperti itu. Jadi kadang kalau soal cerita itu caranya bertingkat. Misal kalian cari dulu ini sisinya berapa, baru nanti kalian mencari luasnya. Nah, itu adalah hal yang sangat lumrah di soal cerita, terutama soal-soal yang berbau kontekstual kayak kehidupan sehari-hari kayak gini. Itu biasanya caranya bertingkat. Itulah kenapa kalian harus benar-benar baca soalnya biar kalian tahu apa yang harus dicari dulu dan apa yang harus dicari kemudian. Oke? Semoga membantu. Soal kali ini yang ketiga, kita akan membahas soal yang sedikit lebih rumit. Jadi perhatikan baik-baik ya anak-anak. Namira akan membuat sebuah wadah aksesoris supaya aksesorisnya tidak berantakan menggunakan kardus. Alas dari wadah yang akan digunakan Namira berbentuk persegi panjang. Oke, sudah diketahui bentuknya persegi panjang. Mari kita gambar seperti biasanya. Kemudian, jika diketahui perbandingan panjang dan lebar alas luas persegi panjang itu adalah 7:4 dan keliling persegi itu adalah 66 cm, maka luasnya adalah, oke perhatikan ini adalah perbandingan ya anak-anak. Jadi 7 dan 4 itu bukanlah nilai yang sebenarnya dari panjang dan lebar persegi ini, persegi panjang ini maaf. Dia merupakan perbandingan. Nah, perbandingan itu didapatkan dari seperti ini. Misalnya kalian ingat nggak materi perbandingan yang mana kalian harus menyederhanakan perbandingan 20:10 misalkan. Sederhanakan. Seperti itu. Nah, saat kalian diminta untuk menyederhanakan, maka kalian akan membagi kedua ruas ini yang bagian kanan dan kiri dari tanda titik 2 ini. Kalian akan membaginya dengan angka yang sama ya kan. Untuk saat ini kita akan membaginya dengan angka 10 misalnya. 20 dibagi 10 hasilnya 2. Dan 10 dibagi 10 hasilnya 1. Saat si 2 angka ini tidak bisa dibagi siapa-siapa lagi, maka perbandingan dari 20 dan 10 itu adalah 2:1.
Nah, 2 banding 1 itu bukan merupakan angka sebenarnya ya kan? Karena dia adalah perbandingan. 2 dan 1 itu adalah 2 dikali misalkan sesuatu ya, saya simbolkan dengan X, dan 1 juga dikalikan dengan X, dikalikan dengan sesuatu untuk membuat dia menjadi nilai yang sebenarnya. Ini menjadi nilai yang sebenarnya kalau kita kalikan dengan sesuatu. Nah, permasalahannya adalah kita di sini sudah tahu X yang ada di sini yang mau kita kalikan dengan 2 dan 1 itu adalah 10, sehingga akan menghasilkan 2 dan 10. 20 dan 10, maaf, 20 dan 10. Tetapi untuk kasus yang ini 7 dibandingkan dengan 4 itu kita nggak tahu X-nya itu ada berapa. Jadi sebenarnya panjang dari persegi panjang dari wadah ini itu bukanlah 7 dan 4 saja, tapi 7 dikalikan sesuatu dan juga 4 dikalikan sesuatu agar bisa membuat menjadi panjang dan lebar yang sebenarnya, kayak konsepnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalian diminta untuk mencari luasnya. Sama seperti tadi, cuman di sini bedanya kita menggunakan perbandingan ya. Ini ada XX ini. Nah, kita masukkan lagi aja ke persamaan menggunakan keliling. Kenapa? Karena yang diketahui adalah kelilingnya, yaitu 66 cm. Nah, keliling dari persegi panjang rumusnya apa? 2 dikali panjang plus lebar. Oke, sekarang kita masukkan semua itu semua angkanya ke rumus. Jika kelilingnya 66, kita masukkan 66. Dan 2 dikalikan dengan P-nya kita masukkan 7X seperti biasa. Dan lebarnya kita masukkan 4X. Oke, jangan alergi sama aljabar ya. 66 sama dengan 2 dikali 7 ditambah 4 berapa? Ya, betul, 11X. Masih ingat kan cara aljabar? Kenapa 7X ditambah 4X sama dengan 11X? Konsepnya sama seperti saat kita mencari 7 kardus atau 7 box ditambah dengan 4 box. Maaf ya, ini kardus tulisannya. Maka akan menghasilkan 11 kardus, ya kan? Bukan 11 kardus-kardus atau 11 kardus-kardus-kardus, tapi 11 kardus saja. Nah, cara seperti ini masukkan ke dalam angka. Oke, jadi 7X ditambah 4X sama dengan 11X. Sudah, kemudian kita kalikan 2 dan 11. Kenapa ya? Karena yang bisa dikalikan adalah angkanya. Oke, 66 sama dengan 22X. 22X ini merupakan bentuk dari perkalian yang sebenarnya adalah 22 dikalikan X ya. Ini tanda titik ini maksudnya perkalian, jadi dikali X. Oke, sehingga kalau kita mau membentuk bentuk X berdiri sendiri seperti ini atau X sama dengan, berarti kan kita pindahkan nih si angka 22-nya ini kita pindahkan ke ruas sebelahnya atau di sampingnya 66. Karena dia adalah perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Oke, 66 dikali 2 sama dibagi 22 sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3. Baru ketemu X-nya saja. Pertanyaannya adalah luasnya. Nah, X ini gunanya buat apa? Kita masukkan ke panjang dan lebar yang sebenarnya. Karena tadi kan panjangnya itu dia adalah 7X, ya kan? Panjangnya 7X. Berarti kalau X-nya kita masukkan 7 dikali 3. Paham kan kenapa 7 dikali 3? Ya karena 7X itu adalah 7 dikalikan X. Saat X-nya kita ganti dengan angka 3, maka 7 dikalikan dengan 3 sama dengan 21. Kemudian untuk lebarnya itu sama dengan 4X. Maka kita masukkan 3-nya ke angka ke huruf X, kita ganti jadi 4 dikalikan dengan 3 menghasilkan 12. Baru kita dapatkan panjang dan lebar yang sebenarnya. Belum selesai, kita masih harus mencari luas dari persegi panjang tersebut. Ya udah, luas sama dengan panjang kali lebar.
kalian masukkan panjang kali lebar yang sebenarnya ya, bukan yang 7 kali 4 itu. Sehingga kita dapatkan 21 dikali 12. Hasilnya adalah 252 cm persegi. Seperti itu anak-anak. Ya, ini yang nomor 3 ini agak sedikit rumit tapi tidak sesulit yang biasanya saya berikan. Menurut saya untuk materi ini cukup mudah dipahami dan cukup mudah diikuti. Oke, jika ada kesulitan kalian bisa menghubungi saya. Semoga membantu.